Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bu Wahyu dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, anak-anak, pada minggu yang lalu kita telah belajar tentang teks narasi. Masih ingatkah kalian tentang teks narasi? Nah, teks narasi merupakan karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Teks narasi bertujuan untuk menghibur pembacanya melalui cerita, baik cerita fiksi ataupun cerita non-fiksi. Salah satu teks narasi yang bersifat fiksi diantaranya adalah cerita fantasi. Tahukah kalian cerita fantasi? Cerita fantasi adalah cerita imajinatif dari penulis. Tokoh dan latar yang diciptakan penulis tidak ada dalam dunia nyata. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Media pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Apakah cerita fantasi itu? Cerita fantasi merupakan cerita fiksi bergenre fantasi, dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Yang pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dapat dijadikan biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema fantasi ialah magic, supernatural atau futuristik. Unsur-unsur cerita fantasi. Ide cerita yang terbuka. Ide cerita dalam cerita fantasi umumnya tidak memiliki batasan realita dan dapat dikembangkan sesuka pengarang. Terdapat keanehan, misterius, dan keajaiban. Teks cerita yang mengandung unsur keanehan, bersifat misterius seperti mengandung unsur mistis maupun terdapat keajaiban yang tak dapat dilogika oleh pikiran. Latar yang digunakan dalam cerita fantasi dapat menembus ruang dan waktu. Tokoh yang unik. Tokoh dalam teks cerita fantasi umumnya memiliki kelebihan tersendiri yang unik dan berbeda dari yang lain. Fiksi atau khayalan. Karena bersifat fiksi dan merupakan cerita khayalan semata, maka cerita fantasi ini tidak akan bisa dinalar oleh akal pikiran jika dibandingkan dengan kehidupan di dunia nyata. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerita ini umumnya tidak harus selalu terikat menggunakan bahasa yang formal, melainkan menggunakan bahasa yang bervariasi. Struktur teks cerita fantasi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan sebuah bagian di mana pengarang memberikan pengenalan tentang penokohan, tema, dan sedikit alur cerita pada pembacanya. Yang kedua adalah konflik. Konflik merupakan bagian di mana terjadi permasalahan, dimulai dari awal permasalahan hingga menuju ke puncak permasalahan. Yang ketiga adalah resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Yang keempat adalah ending. Ending merupakan penutup dari cerita fantasi, bisa sad ending ataupun happy ending. Jenis-jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kesesuaiannya dan berdasarkan latar cerita. Berdasarkan kesesuaiannya, cerita fantasi dibagi menjadi dua, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Sedangkan berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibagi menjadi dua, yaitu cerita fantasi latar sejaman dan cerita fantasi latar lintas waktu. Cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek.
Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Berdasarkan latar cerita, latar sezaman berarti latar yang digunakan satu masa. Fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang, atau futuristik. Latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang atau futuristik. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang cerita fantasi, tentunya kalian juga sudah memahami tentang unsur-unsur cerita fantasi, ciri-ciri cerita fantasi, dan jenis-jenis cerita fantasi. Nah, sekarang mari kita lanjutkan mengikuti tayangan video fantasi berikut ini dengan judul Jack dan Kacang Ajaib. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dengan anaknya. Anaknya, Jack, tidak mau bekerja karena ia seorang pemalas. Itulah kenapa mereka tidak punya cukup uang. Bu, ada yang bisa dimakan? Aku lapar. Hari berlalu. Mereka pun semakin miskin sampai akhirnya harus menjual sapi mereka, Milk White, karena sudah tidak bisa memberi makan sapi itu. Ibunya Jack menyuruh Jack membawa sapi itu ke pasar dan menjualnya dengan harga terbaik. Mungkin dengan begitu mereka bisa membeli makanan. Di perjalanan, Jack bertemu dengan seorang kakek yang terlihat aneh. Sang kakek melihat sapi itu dan berkata kepada Jack, Hai nak, jika kau memberikan sapi ini kepadaku, aku akan memberimu barang yang sangat berharga. Jack sangat senang mendengarnya. Kakek itu mengeluarkan 5 butir kacang dari sakunya. Kacang? Tapi ini adalah kacang ajaib. Jack awalnya tidak mempercayai si kakek. Tetapi sang kakek terus membujuknya. Dengar nak, kau terlihat seperti anak baik dan pintar. Ambillah kacang ajaib ini. Kau tak akan menyesal, percayalah padaku. Jack mempercayai kakek itu dan memberikan Milk White sebagai ganti kacang ajaib. Senang dengan barter yang dilakukannya, Jack berlari pulang. Bu, lihat apa yang kudapat. Melihat Jack berlari pulang dengan gembira, ibunya pikir Jack menjual sapi itu dengan harga yang mahal. Tapi ketika Jack menunjukkan kacang ajaib, ibu Jack menjadi sangat marah. Dia melempar kacang ajaib ke halaman dan menyuruh Jack masuk ke kamarnya. Kau dihukum diam di kamar sampai kusuruh keluar dan tak ada makan malam untukmu. Keesokan paginya, Jack melihat keluar jendela dan tak percaya pada apa yang dia lihat. Dari jendela kamarnya, Jack dapat melihat sebuah pohon tumbuh dengan sangat cepat. Ini bukan pohon biasa atau bunga raksasa, ini pohon kacang ajaib. Jack melompat ke pohon kacang ajaib dari jendelanya. Dengan menggunakan daun dan cabang berpilin seperti tangga, Jack memanjat pohon kacang itu. Akhirnya, Jack mendapati dirinya di tempat asing yang semuanya terlihat lebih besar dari biasanya.
Jack melihat jalan berbunga dan rumah yang sangat besar di ujungnya. Jack mendekati rumah itu dan mengetuk pintunya. Seorang raksasa wanita menjawab, Begini, aku mau bertanya, apa Anda punya makanan? "Ya, aku punya, tapi kau harus pergi sebelum suamiku pulang karena dia suka makan anak-anak." Tentu saja Jack sedikit takut, tapi juga sangat lapar. Baru saja Jack duduk di meja untuk makan, ia mendengar seseorang di luar berbicara dengan suara berat. Fe, fe, fo, fos. Aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Raksasa wanita memanggil Jack. "Sembunyilah sementara di oven, nak." Jack langsung sembunyi di dalam oven. Raksasa masuk ke dapur dan mulai mencium udara. Aku mencium bau anak. "Kau salah, sayang. Kau mungkin mencium aroma daging yang kuberikan ke kucing kemarin." Setelah raksasa selesai makan, dia mulai menghitung emasnya. Tak lama kemudian, raksasa kelelahan menghitung emas lalu tertidur. Jack keluar dari oven dan mengambil sekantung emas. Jack melemparkan kantung itu ke bawah pohon kacang ajaibnya dan turun ke bawah sambil berpegangan pada pohon kacang. Jack menemukan kantong emas yang dia lemparkan dan berlari pulang. Saat ibu Jack melihat emas, ia sangat senang. Sejak hari itu, mereka tidak miskin atau kelaparan lagi. Tetapi setelah beberapa bulan, semua emas mereka habis. Tanpa ada pilihan lain, Jack memanjat pohon kacang lagi dan pergi ke rumah raksasa. Kali ini, istri raksasa agak curiga kepada Jack. "Terakhir kau di sini, sekantung emas hilang." Tapi dia tetap merasa kasihan kepada Jack dan mengundangnya masuk. Tak lama kemudian, raksasa pulang. Fe, fe, fo, fos. Aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Mendengar nyanyian sang raksasa, Jack melompat ke oven lagi. Setelah selesai makan, raksasa meminta istrinya untuk membawakan ayamnya. Saat istrinya membawakan ayam itu, raksasa memerintahkan ayam untuk bertelur. Jack sangat kaget, ayam itu mengeluarkan telur emas. Dan saat raksasa tidur, Jack keluar dari oven dan mengambil ayam itu lalu cepat-cepat turun dari pohon kacang. Berkat telur emas, Jack dan ibunya kini kaya lagi. Tetapi setelah beberapa lama, Jack ingin mencoba keberuntungannya lagi dan mulai memanjat pohon kacang ajaib. Kali ini, Jack masuk ke rumah raksasa tanpa diketahui istri raksasa. Dan Jack bersembunyi di pot tembaga besar. Tak lama, raksasa pun pulang. Fe, fe, fo, fos. Aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Kali ini, istri raksasa ingin agar Jack tertangkap. "Jika di sini ada anak-anak, pasti dia ada di dalam oven." Tentu saja kali ini Jack sembunyi di tempat lain.
Raksasa dan istrinya bertekad untuk menemukan Jack. Tapi meski sudah mencari di seluruh rumah, mereka tak bisa menemukannya. Setelah mereka selesai makan, raksasa menaruh harpa emas di meja, dan dia memerintahkan bermainlah. Dengan mengalunkan lagu pengantar tidur, harpa itu membuat raksasa tertidur. Saat itu, Jack tahu kalau dia inginkan harpa itu lebih dari apapun di dunia. Jadi, dia memanjat lutut raksasa yang tertidur, melompat ke meja, dan menuju ke harpa. Tetapi terjadi sesuatu yang tidak terduga. "Tolong!" Harpa itu berteriak. Jack melompat dari meja sambil membawa harpa di punggungnya. Raksasa terbangun dan mulai mengejar Jack. Jack mulai meluncur menuruni pohon kacang secepat mungkin dan disusul oleh raksasa. Saat Jack tiba di rumah, Jack memanggil ibunya. Bu, cepat, bawakan aku kapak. Mereka berdua mulai menebang pohon kacang. Dan akhirnya, pohon kacang itu beserta sang raksasa jatuh ke tanah dengan suara keras. Mereka selamat dari raksasa. Akhirnya kita selamat. Mereka memang selamat, tapi Jack sangat menyesal pada semua perbuatannya. Dia hampir mati karena keserakahannya. Jack berjanji kepada ibunya bahwa ia tak akan mencuri dari siapapun lagi dan akan bekerja keras. Sejak saat itu, Jack dan ibunya tidak pernah kekurangan lagi. Ya, mereka punya ayam bertelur emas yang membantu mereka. Tapi Jack juga tak pernah malas bekerja lagi. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan cerita fantasi Jack dan Kacang Ajaib, tugas kalian sekarang adalah menentukan karakter tokoh, latar, alur, tema, dan jenis cerita fantasi. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.